Kan Ustaz, kami ini sudah kena fitnah di kampus, nggak bisa tahan syahwat. Ada yang terus terang bahasa sama saya laki-laki. Setiap lihat perempuan saya terganggu, akhirnya saya sering onani. Bahasanya, ini bahasa vulgar dia ya, tapi saya sampaikan agar kita paham. Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lagi membahasakan ke orang tuanya. Mau bicara nikah, mana bisa kau nikah? Kau mau berikan makan apa orang? Loh, subhanallah, gitu kan? Emang anda nggak bisa berikan makan anak mantunya? Sambil dibuatin program. Setelah itu program apa, diberikan modal, tapi anak ini sudah aman, tanggung jawab kita aman. Perhatikan hadis Nabi ya, siapa yang membina anaknya sampai menikah, baginya surga. Hadis ini artinya apa? Tugas kita sampai menikah, jangan disembarangin gitu. Kesian loh, kadang-kadang terutama anak laki-laki, umumnya anak perempuan biasanya masih dilepas oleh orang. Anak laki-laki dibiarin, nanti sudah sarjana nih, umurnya sudah 25 tahun. Nanti nak, tunggu dulu punya rumah, tunggu dulu punya mobil. Ini umur berapa mau menikah? Kebutuhan biologis dia nggak bisa dibendung. Itu sudah fitrah. Ini egois nih orang tuanya seperti ini, nggak boleh. Biarin menikah, gitu kan? Nanti sekolahnya nggak selesai, siapa yang bilang? Saya tahu ada teman-teman saya menikah waktu kami masih mahasiswa di Madinah, selesai itu prestasinya bagus, kuliah di Madinah, istrinya dibawa. Bahkan ada yang sampai selesai S1 tuh punya anak di kota Madinah, ada. Tapi nggak ada masalah buat mereka. Cuman hidupnya jauh lebih tentram gitu. Ada banyak kasus tuh saya berikan masukan jemaah saya, nikahkan anak-anak. Baik Ustaz, belum punya kerjaan, Anda punya pendapatan nggak? Punya. Baik, ini cari anak yang sepadan, yang bisa menikah dengan anak kita, yang bisa bimbing, sepadan sama dia lah, gitu kan? Bisa sefaham, sebahasa. Insya Allah berdoa sama Allah, Allah akan tuntun. Setelah itu kita buatin program. Banyak yang ikutin ini, akhirnya berhasil. Anak mantunya diikutkan di perusahaannya, kerja daripada orang lain. Baik, kasih gaji orang ini, ajarkan dia. Akhirnya betul-betul berjalan. Dan hampir semuanya berhasil. Tidak ada masalah, gitu kan? Ini kadang-kadang masalah sepele, cuman banyak mengganggu kehidupan orang dalam rumah tangganya, tapi dia tidak faham, kan gitu. Jadi menerlambatkan pernikahan anak-anak yang sudah cenderung dengan lawan jenis, perbuatan yang akan membuat banyak tambahan PR buat kita. Kita harus hati-hati, luar biasa. HP-nya belum yang telepon-teleponan, belum yang nonton film nggak benar, belum ini, karena dia tidak bisa kontrol itu. Kenapa nggak dinikahkan? Ada subhanallah orang tua berhasil menikahkan anaknya masih muda. Begitu menikah, anak laki-lakinya dia bilang sama saya, Ustaz, anak laki-laki saya ini dulunya kayak anak-anak. Setelah saya nikahkan, dia merasa punya istri, punya tanggung jawab, langsung jadi dewasa. Berubah total anak laki-laki itu. Tiba-tiba langsung kayak bijaksana, ngomongnya bisa diatur. Ternyata pernikahan merubah hidup dia. Dan itu fakta lapangan ibu-ibu sekalian. Nggak boleh kita membangkang. Kalau ibu membangkang tentang poin ini, keluar dari jalur, akhirnya memaksa anak kita terjerumus seperti umumnya sekarang anak-anak. Iya dia berkedok, iya, tapi di belakang perbuatannya luar biasa. Perbuatan yang salah semua. Mabuk-mabukanlah sama perempuan tidak benar. Ada bahkan karena dibiarkan tidak menikah, kena penyakit, naudzubillah, penyakit AIDS, penyakit ini, penyakit macam-macam. Karena dia tidak bisa kontrol dirinya. Jadi perintah Nabi SAW untuk menikahkan anak muda adalah kata rahasia perbaikan kehidupan sosial. Jenjang masyarakatnya akan baik. Sekali lagi, kalau anak kita memang bisa ngontrol, dia sampai sarjana memang dia masih tenang, kita lihat bisa kecenderungan, tidak ada masalah. Alhamdulillah gitu kan. Saya bicara ini yang sudah nggak bisa dikontrol, maka solusinya adalah pernikahan, gitu kan. Ini juga diambil daripada sabda Nabi SAW tadi, wahai sekalian anak-anak muda, generasi muda. Saya tidak bicara menikah kecil ya, saya bicara menikah muda. Beda, gitu kan. Jadi menikahkan anak-anak kita yang muda, jenjang muda tuh dari balik ke atas, gitu kan. Saya sudah kasih tadi tolok ukurnya. Gitu.